Makanya kalau ada tidak ada keahliannya ke situ, ya, Bang. berarti polisi cuma memberikan ahli yang tidak menguasai ini. Ya. Paham dan sadar nggak dengan kasus gugatan ijazah palsu Bapak Jokowi yang dilakukan oleh Bambang Tri dan alpukat atau lewer-lewernya itu? Lewer-lewer, alpukat atau lewer-lewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali sidang Suginur yang ke-9 ini ya masih saja seputar pembuktian ya, yang kali ini mendatangkan saksi dari ya teman sekolah Pak Jokowi dan juga mendatangkan ahli forensik ya. Tetapi ada hal yang unik dari seorang pria yang kemudian lagi-lagi meledek Bambang Tri Mulyono ya di sidang kesekian ini, karena katanya masih saja mempersoalkan ya tuduhan ijazah palsu padahal dia tidak memiliki bukti. Seharusnya ketika dia menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, harusnya membuktikan bahwa ini loh ijazah palsu yang dipakai Pak Jokowi. Tapi sejauh ini tidak ada, justru dia hanya ngotot agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Ya ini kan terbalik, dia yang menuduh orang punya ijazah palsu, malah ngotot agar Pak Jokowi yang membuktikan memperlihatkan ijazah aslinya. Ini kan lucu ya. Dan dalam persidangan yang kita lihat ya, semua keterangan saksi, fakta dan ahli juga itu cukup menguatkan daripada tuntutan jaksa. Mereka semua meyakini bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli ya, bahkan terbaru dari Mahmud Nurwindu yang merupakan teman sekolah Pak Jokowi membawa ijazah asli itu dan dicocokkan dengan fotokopian yang dibawa oleh JPU yang sudah dilegalisir sama, yang bertanda tangan sama ya, bulan dan tahun terbitnya juga sama. Artinya itu cocok dengan ijazahnya Pak Mahmud dengan fotokopi ijazahnya Pak Jokowi karena memang dia satu sekolah. Nah inilah yang oleh pria ini terus ya diledek ya dan ditertawakan. Coba kita simak bagaimana respon reaksi daripada pria ini yang bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak. Mari kita simak ya ledekan daripada pria ini. Dan mengajak teman-teman yang pintar dan cerdas untuk berpikir secara logika. Kalau pihak sebelah udah bisa diajak berlogika, mereka udah sampai pikirannya. Jadi begini guys, aku mau jelaskan ya, aku mau bercerita nih. Kalian paham dan sadar nggak dengan kasus gugatan ijazah palsu Bapak Jokowi yang dilakukan oleh Bambang Tri dan alpukat atau lewer-lewernya itu? Lewer-lewer, alpukat atau lewer-lewer. Ini sebenarnya ada yang aneh loh. Coba lihat alurnya aja aneh, beda. Coba lihat kan. Ini kan Bambang Tri dilaporkan oleh beberapa orang atau orang lain atau oknum lah. Yang jelas yang melaporkannya bukan Bapak Jokowi, tidak ada urusan dengan Bapak Jokowi, tapi yang melaporkan ada pihak lain atau oknum atau orang lain. Jadi Bambang Tri ini dilaporkan atas laporan dia menyebarkan berita bohong, berita hoax atau ujaran kebencian, memfitnah, mengada-ngada Bapak Jokowi katanya menggunakan ijazah palsu hasil mencuri atau tidak pernah sekolah, kan begitu. Jadi tertangkaplah Bambang Tri ini karena laporan orang tersebut. Nah, bukannya orang Bapak Jokowi atau ya intinya masyarakat biasa lah yang melaporkan. Nah, jadi ada yang anehnya di sini. Yang anehnya itu Bambang Tri dan tim alpukatnya ini atau lewer-lewernya ini tidak bisa menunjukkan bukti kepada si pelapor Bambang Tri ini. Seharusnya mereka itu menunjukkan bukti, bantahan. Atas dasar apa kalian melaporkan Bambang Tri? Sementara ini buktinya loh. Tunjukkan pada yang si pelapor. Ini loh ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi sudah kami temukan misalnya di KPU. Terus ini sudah kami tanyakan di sekolahan tidak terdaftar. Terus ini ada pernyataan dari pihak sekolah atau pihak para guru di sekolah-sekolah yang katanya Bapak Jokowi pada sekolah itu sudah menyatakan sesuai dengan surat pernyataan Bapak Jokowi tidak pernah sekolah dan tidak punya ijazah. Harusnya mereka kan menunjukkan itu. Ini mereka tidak bisa menunjukkan bukti atas laporan si pelapor. Tapi Bambang Tri dan alpukatnya ini malah sibuk menuntut Bapak Jokowi untuk membawakan ijazah aslinya. Minta bawakan ijazah aslinya, menunjukkan katanya kepada mereka. Ya wajar lah Bapak Jokowi tidak merespon.
laporan mereka, karena Bambang Tri itu ditangkap bukan laporan Bapak Jokowi, tapi laporan pihak orang lain. Apa yang sebenarnya berijazah palsu? Seperti itu. Kita buktikan di sini. Baik, kita tunggu masyarakat menunggu. Ayo buktikan mana ijazah palsunya yang digunakan Bapak Jokowi sesuai dengan keterangan-keterangan dan saksi-saksi. Ayo mana buktikan di depan publik. Jangan nanti sudah sejak tahun 2022 sampai 2023 belum ada juga. Mulai dari Bambang Tri, alpukat atau lewernya nggak ada, buktikan. Oke, tunjukkan aja, hadirkan ijazah palsunya yang kata kalian digunakan Bapak Jokowi. Tapi juga sekalian ya, buat surat pernyataan secara massal kalian. Umpamanya ada orang 20, ada 50 surat pernyataan berbadan hukum bahwa kalian, kalau memang bukti kalian itu tidak benar, kalian siap menerima konsekuensinya, siap menerima hukuman tanpa melawan Boleh juga dan ini. sebagainya. Siap enggak? Ya, ini kalau kita simak ya betul ya, ada benarnya ya, bahwa kalau Anda yang kemudian menuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu, maka seharusnya Bambang Tri tunjukkan itu. Mana itu ijazah palsu yang Anda maksud dipakai oleh Pak Jokowi? Paling tidak Anda punya bukti atau foto apalah ya, fotokopian apa dan sebagainya, atau foto HP bahwa ini loh ijazah palsu yang dipergunakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana mengukurnya? Ya, bahwa itu palsu kan bisa dikonfirmasi kepada sekolah yang mengeluarkan misalnya. Ketika tidak ada registernya di sana, nah, berarti itu palsu. Nah, sejauh ini bahwa fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ketika dikonfirmasi ternyata itu ada sama pihak sekolah, terregister. Dan memang kebiasaannya sekolah itu kan menyimpan fotokopi ijazah setiap alumni. Artinya apa? Bahwa fotokopi ijazahnya Pak Jokowi itu terdaftar di sekolah ya yang mengeluarkan itu. Ya, berbeda dengan Bambang Tri yang hanya menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, lalu ngotot agar Pak Jokowi hadir memperlihatkan ijazah aslinya. Ya, ini kan namanya logika terbalik. Ya, Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Coba kalau dia bisa perlihatkan bahwa ijazah yang dipakai Pak Jokowi palsu ini loh, ini ya. Ketika misalnya dibawa untuk dikonfirmasi ke sekolah ya memang tidak terdaftar ya, berarti itu bisa dikatakan palsu. Tetapi kejadiannya ini kan tidak seperti itu. Hanya berkoar-koar nuntut agar Pak Jokowi memperlihatkan ya ijazah aslinya. Sama juga dengan para pengacaranya, terbawa logikanya Bambang Tri. Akhirnya dia juga teriak-teriak agar Pak Jokowi datang untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Jika tidak, ya maka selamanya Pak Jokowi menurutnya itu dicurigai memiliki ijazah palsu. Ini kan logika yang menyesatkan bagi kita semua. Ya, kita akan tunggulah seperti apa nanti putusan pengadilan oleh hakim. Ya, yang jelas bahwa dari berbagai keterangan yang kita lihat, semua meyakini dari saksi-saksi yang hadir, saksi fakta meyakini Bapak Jokowi punya ijazah asli. Dan ketika dikonfirmasi sebuah fotokopi yang sudah dilegalisir yang dipegang oleh jaksa penuntut umum, dikonfirmasi dengan ijazah yang dikeluarkan pihak sekolah dari teman Pak Jokowi, ini Pak Mahmud Nurwindu, ternyata sama ya, penulisannya sama, tahun terbitnya sama, yang bertanda tangan sama, stempelnya sama, artinya cocok, kurang apa lagi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa nanti putusan daripada hakim yang akan memberikan kepastian hukum bagi status dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.